Selamat malam sahabat Night Call yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya sahabat Night Call semua dalam keadaan damai sejahtera. Malam hari ini kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan, juga berdoa kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami mengucap syukur karena di hari Minggu yang Tuhan jadikan ini, setelah kami beribadah satu sama lainnya, demikian juga beraktivitas sepanjang hari, kami ingin juga dan bahkan merindukan firman Tuhan menyapa kami dan membuat kami terus disegarkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Kitab-kitab yang terbuka bagi setiap jiwa, bahkan ciptaan Tuhan lainnya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah suara Tuhan saja yang kami dengar, dan hamba yang terbatas ini juga dikuasai Roh Kudus-Mu, supaya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba. Dalam Kristus Yesus Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang dibacakan pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai 11 yang mengatakan, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Sahabat Night Call, acap kali di masyarakat kita memiliki standar atau penilaian terhadap moral etik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang salah. Namun kemudian menjadi tidak adil atau salah ketika itu diberlakukan hanya untuk menghukum, menilai, maupun juga menjatuhkan orang-orang tertentu yang terkadang juga berlaku pada hukum positif, seolah-olah dalam penegakannya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepada mereka yang dalam kehidupannya terdiskriminasi sebagai kelompok-kelompok rentan, terutama di budaya patriarki seperti negara kita yang pada umumnya masih memegang nilai-nilai itu. Kaum perempuan acap kali dianggap sebagai kaum yang lemah, maupun juga dilihat sebagai kelompok kedua setelah kaum laki-laki. Dan dalam hal itu, banyak penilaian yang dilakukan pada orang-orang yang lemah seperti kaum perempuan sebagai kelompok-kelompok yang mudah untuk dihasut maupun juga dihakimi. Dalam hal ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memberlakukan hukum kasih pengampunan itu kepada siapa saja. Tidak hanya kepada kaum perempuan, tapi kepada siapa saja yang datang kepadanya dan juga bertobat dari jalan yang tidak benar. Gereja seharusnya juga berlaku demikian, bukan menghakimi, apalagi kepada mereka yang lemah. Justru sebaliknya, gereja seharusnya menjadi alat pembawa kasih, pembawa damai, pengampunan, pemberdayaan. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, berkomitmen untuk membangun keadilan, demikian juga perdamaian dalam hidup ini. Tidak lain tidak bukan, keadilan dan perdamaian itu harus dimulai dari pikiran kita.
bukan hanya sekadar formalitas atau sesuatu yang mau ditunjukkan sementara untuk mendapatkan pujian. Keadilan yang dalam pikiran kita, dari hati kita, demikian juga rasa damai dan yang mau kita wujudkan itu, ketika mulai dari hati dan pikiran kita, maka upaya-upaya segala yang berbentuk penghakiman, pendiskriminasian, dan lain sebagainya, itu akan kita singkirkan, mulai dari dalam diri kita, maupun juga di sekitar kita. Kita berani pasang badan, kita berani mengawal keadilan dan perdamaian itu. Kita berani berkorban demi keadilan dan perdamaian itu. Selagi kita sudah memulai itu dari pikiran dan hati kita. Tuhan Yesus menunjukkan itu. Jika hal-hal yang sifatnya hukum sosial, nilai-nilai yang berlaku, bahkan provokasi-provokasi itu yang justru diutamakan, seperti tekanan-tekanan massa, maka hal keadilan itu hanyalah sebuah retorika, hanya sesuatu impian yang terlalu berlebihan. Keadilan akan terjadi jika kita juga ada dalam kedamaian di dalam diri, tidak menghakimi orang lain. Jadi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, tidaklah kita ambil bagian dari hal hakim menghakimi. Gereja bukan sebagai alat penghakiman, melainkan alat penebar kasih. Menebarkan virus-virus cinta dan pengampunan, supaya orang kembali ke dalam jalannya, jalan Tuhan, bertobat, memperbarui diri, dan bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan kabar baik pada orang-orang di sekitarnya. Bahwa Tuhan kita sungguh maha baik, dan Tuhan kita telah mengutus Yesus Kristus sebagai manusia dan Tuhan seutuhnya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dalam hidup ini. Dalam pembacaan kita juga telah terlihat seorang perempuan itu terselamatkan bukan karena sekadar adanya bentuk-bentuk pengorbanan ataupun juga advokasi dari Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus sendiri mengampuni. Katakan, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Berlaku pula bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bila mana kita ada dalam situasi demikian, ingat Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kita tidak tahu seberapa panjang umur kita, tetapi selagi masih ada kesempatan, Tuhan berikan untuk menjaga kekudusan, untuk merubah segala perangai yang tidak berkenan, yang tidak adil, yang tidak menunjukkan kedamaian. Maka bertobatlah dalam kehidupan ini, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan pertobatan itu, ada banyak mujizat kesempatan yang akan dilihat dan dirasakan oleh kita. Bahkan yang paling indah dari itu, kita dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, melayani Tuhan, dan juga mendukung keadilan perdamaian, bahkan keutuhan ciptaan bagi dunia yang Tuhan ciptakan, di mana kita diutus di tengahnya. Marilah menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghakimi, marilah menjadi pribadi-pribadi yang terus memperbarui diri, dan marilah menjadi pribadi-pribadi yang berbuah dalam kehidupan ini, mengisi hari-hari yang tersisa dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah ditebarkan bagi kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang terus memulai keadilan perdamaian dari hati dan pikiran kami, tidak semata sebagai program-program dan retorika dalam kehidupan ini, tetapi itu tumbuh dalam hati kami, karena Tuhan sendiri telah mengajarkan hukum terutama untuk kami lakukan, hidupi dalam hidup ini, yakni kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang membawa pesan-pesan perdamaian, keadilan itu, sekalipun hidup tidak selalu mudah dan banyak tantangan. Tetapi kami yakin dan percaya siapa yang setia di dalam jalan Tuhan ini, Tuhan berperkara, menyertai, dan membuat kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang melampaui akal kami. Kami akan istirahat di malam hari ini Tuhan, maupun juga yang akan beraktivitas. Tuhan sertai dan berkati. Biarlah malam hari ini yang menjadi bagian dalam hidup ini, boleh menjadi malam yang menjadi perteduhan
suasana yang nyaman, bahkan boleh beristirahat dengan baik. Esok pagi ada kekuatan, semangat baru dan semakin setia melayani Tuhan. Biar orang-orang yang kami cintai dan kasih juga Tuhan jaga pelihara. Mereka yang bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami saat ini oleh karena pekerjaan, studi dan berbagai hal lainnya. Tuhan juga jaga pelihara kami mohon. Berikan kami umur yang panjang, agar kami boleh berjumpa mereka, dan dalam kasih Tuhan kami boleh berbagi kasih, dan bersama-sama boleh berjalan bergandengan tangan, mewujudkan keadilan bagi orang-orang sekitar, demikian juga rasa damai, di mana damai sejahtera Tuhan dan tanda-tanda kerajaan-Mu boleh nyata melalui hidup keluarga kami. Persekutuan kami pula di jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami Tuhan, masa depan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sampai jumpa, sahabat Night Call. Tuhan Yesus memberkati. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.